Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, akhirnya Presiden Prabowo dan juga Anies Baswedan bertemu pada satu gagasan, satu ide, yaitu dalam konteks pemberantasan korupsi, di mana beliau berdua sepakat tentang undang-undang perampasan aset. Ketika koruptor-koruptor ini sudah terbukti, maka jalan untuk membuat jerah salah satunya adalah menyita seluruh asetnya atau dimiskinkan. Untuk seperti apa selanjutnya, mari langsung kita saksikan berikut ini. Apa yang paling takuti oleh koruptor itu? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin. Ya? Paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu, menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerahkan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara. Seluruhnya. Sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya, harus ada keberanian. Jadi, kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ingin masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa. Saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang, bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Nggak dihukum mati aja itu yang koruptor yang karena kesalahan ya. Ya, dimiskinkan apa kurang menohok? Miskin, habis. Dimiskinkan. Praktiknya orang tidak melihat Pak Anies ada koruptor yang benar-benar jadi miskin, jadi gelandangan gitu. Nah, itu belum terjadi kan? Iya. Tapi ada sebagai tipe hukuman. Kenapa tidak hukuman mati? Ya. Selama sistem hukum kita, penegak hukum kita, dan pengadilan kita belum sempurna, Oke. maka ada ruang terjadi kekeliruan. Oh ya. Ruang kekeliruan. Ketika terjadi kekeliruan, maka kekeliruan atas putusan itu harus bisa dikoreksi. Ya. Bayangkan, kalau ternyata rekayasa terjadi, Rekayasa hukum. bukti-bukti yang diberikan adalah bukti-bukti dengan kepalsuan, saksinya palsu, tapi sistem kita ini masih belum sempurna. Lalu kita berikan hukuman yang nggak bisa diandu. Oke. Gimana mandu? Iya. Bung Indra, Ya. ditemukan korup. Bulan depan dieksekusi jeder. Ternyata 2 tahun lagi baru tahu. terungkap Iya. A, B, C, D, F, G. Mau digimanain? Iya. Oke. Di mana rasa keadilan kita? Kita harus akui hari ini belum sempurna. Oke, paham. Kalau negeri ini penegakan hukumnya sudah sempurna, sistem pengadilan sudah sempurna, nah hukuman mati itu bisa menjadi opsi. Oke. Mungkin Selama tahun itu 3000 ya? belum, kita belum tahu kapan. Selama itu belum, maka miskinkan sampai habis. Oke. Oke. Disita hartanya untuk negara. Sambil kita perbaiki semua tata kelolanya, supaya yang disebut sebagai proses mencari keadilan itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kenapa Lebih baik dimiskinkan. karena kita belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna, maka lain cerita. Karena belum sempurna, ketika dimiskinkan ternyata tidak terbukti, bisa dibalikin lagi. Ternyata ada masalah. Ya. Kalau sudah dieksekusi, Ya kalau dieksekusi nggak bisa, kalau dari bilang nyawa. sama anak istrinya, mohon Iya. maaf Oke, sekali. paham. Ya. Mohon maaf sekali. Ternyata buktinya keliru. Ternyata saksinya palsu. Ternyata, dan kita masih menemukan itu. Iya. Kita masih menemukan proses pemeriksaan, proses ini. Ini kenyataan di lapangan. PR-nya banyak nih Pak Anies. Jadi maka Iya. itu dalam situasi yang belum sempurna, jangan memberikan hukuman yang tidak bisa dikoreksi. Oke. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi bukan saya tidak mau soal hukuman mati dan tidaknya, tapi kita berada dalam situasi Ya. seperti ini. Oke. Makasih Pak Anies. Terima kasih banyak Pak Anies jawabannya. Ya, negeri Indonesia yang kaya raya ini memang masih banyak penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu sebabnya karena banyak korupsi terjadi di mana-mana, dan koruptor ini seakan-akan tidak ada yang bisa mencegah mereka, dan tidak ada yang bisa membuat mereka khawatir terhadap masa depannya, karena selama ini hukum dipandang sangat lemah, sehingga korupsi-korupsi yang ratusan miliar bahkan triliunan itu hanya dihukum penjara beberapa tahun saja. Nah, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia ini, sosok Presiden kita Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan bertemu pada satu garis ide dan gagasan sebuah pemikiran besar untuk mencegah korupsi terjadi yang memang masih terjadi di berbagai sektor instansi pemerintah di Indonesia ini, adalah mencegah memiskinkan mereka, merampas aset-aset mereka jika memang terbukti telah merugikan negara dan juga rakyat melalui perilaku-perilaku koruptif tersebut. Untuk itulah dalam pidato tadi kita saksikan baik Pak Anies Baswedan, terlebih Presiden Prabowo Subianto yang saat ini memang lantang bersuara agar memperingatkan kepada para mereka-mereka yang berniat jahat di dalam merampas hak rakyat, yang yaitu perilaku-perilaku koruptif, agar segera hentikan niat itu, karena sebentar lagi
akan diusut satu persatu, dan memang inilah memang salah satu jalan yang paling efektif saya rasa, dan kita sepakat dalam hal ini. Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto telah menggaungkan itu, dan semoga undang-undang ini jalannya dimudahkan, dan kita doakan semoga Presiden Prabowo sehat dan panjang umur untuk terus mensejahterakan rakyat, untuk terus membawa Indonesia maju. Sekian, terima kasih.